Pojok Supporter episode kedua. Bisa kalian sebut podcast ataupun talk show bebas, tapi yang udah pasti di sini kita bakal bahas hal-hal yang sangat menarik banget buat disimak. Ya kan Kak Adi? Iya, Cal. Kemarin kan kita udah bahas tentang supporter yang ada di Indonesia nih, dalam negeri, supporter klub. Kayak kemarin kan kita datengin Pak Bang Diki tuh, ketua Jackmania. Sekarang kita lebih fokus lagi nih. Sekarang kita bahas supporter yang away ke luar negeri. Itu basicnya timnas. Siapa tuh? Nah, udah ada kan sosoknya? Ini kan udah ada kan? Nah, kita kenalin aja nih. Ini Pak Budi Semar. Iya. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan diri, Iya, Pak. diri dulu Pak Budi. Oh iya, nama saya Budi Semar ya. Sebelumnya ya, salam dulu lah. Salam satu bangsa. Wih, Indonesia. Indonesia tuh. One Nation ya, Pak? Iya. Pak Budi ini salah satu supporter timnas Indonesia. Pak Budi itu tuh sebelumnya dia cuma nonton di dalam negeri aja nih. Dia Pak Budi ini supporter timnas dari era zaman tahun 1990-an lah. Pokoknya zaman timnas dulu tuh sebelum Belum lahir ya gue? Emang lu lahir tahun berapa? 99. Ya udah, berarti Udah lu nonton Pak Budi, udah nonton bola? Udah. berarti Rahel belum lahir tuh Pak Budi udah nonton bola tuh di dalam negeri tuh. Nah, akhirnya Pak Budi itu ngutusin tahun 2014 itu untuk nonton timnas di luar negeri. Dukung timnas sampai Iya. luar negeri ya? Itu negara pertamanya mana sih, Pak? Filipina yang pertama itu. Itu ajang Resmi ya untuk FIFA. Oh, FIFA. Iya. Jadi kalau untuk kompetisi segala macam itu enggak kita. Oh, Jadi berarti- khusus resmi aja ya. Oh, berarti memang Bapak Budi itu tahun 2014 itu untuk memutuskan untuk ke luar negeri. Luar negeri. Itu alasan utamanya apa, Pak? Jadi gini, selama ini kita kan masih ya di dalam negeri aja lah. Euforianya cuma segitu-gitu aja. Jadi kita mau tampilkan yang lebih beda lagi. Jadi kita ke luar negeri. Jadi kita sambil silaturahmi ke teman-teman yang di luar negeri itu, terutama orang-orang Indonesia ya. Jadi kita ngumpulkan di sana supaya kita motivasi untuk supporter yang lain agar bisa lebih mencintai timnas itu dari sisi sudut pandang berbeda. Jadi kalau di dalam negeri cuman begitu aja. Jadi nilai persaudaraan, silaturahmi kurang. Tapi kalau lebih jauh ke luar negeri itu siapapun itu menjadi saudara, seperti saudara. Oh, gitu. Nah, jadi disitulah ada kaitan dengan kalau dibilang persatuan untuk mendukung timnas itu di situ sangat kental sekali. Jadi rasanya emang jiwa kita emang harus bergerak di situ. Tapi kalau untuk di dalam negeri itu ya begitu aja dah. Setelah selesai udah paling ya itu timbulnya di klub. Habis timnas ke klub, tapi waktu dukung timnas itu klub masih dibawa. Tapi kalau udah keluar itu nggak ada namanya klub itu ya, fanatis ke ya. Jadi cuma satu, jadi emang Indonesia. Dari situlah kita akhirnya kayak kecanduan gitu ya. Jadi emang harus mendukung dari sisi yang berbeda. Kalau di dalam negeri udah banyak, nyampe ya dibilang udah bahasa ininya melimpah lah kalau untuk dukungan timnas ya. Tapi untuk di luar negeri siapa yang mendukung? Oh iya. Nah, dari situ kita satu demi satu kita deketin yang bisa untuk ke luar negeri mendukung, dari komunitas-komunitas kita deketin, akhirnya mau berangkat perwakilan, akhirnya nyampe sekarang setiap kita ke luar negeri itu pasti banyak. Itu. Nah, jadi yang penting menjalin silaturahminya itu yang nomor satunya. Berarti bisa dibilang Pak Budi ini pendukung timnas sejati ya? Iyalah. Tapi lo pernah nggak Kak dukung timnas sampai ke luar negeri? Gua nonton di luar negeri pernah. Tapi nggak nonton timnas. Oh gitu, timnas lain? Enggak juga. Enggak juga. Klub. Oh. Jadi tuh kalau gue nonton di luar waktu itu tuh cuma nonton. Waktu itu Evan Dimas pernah main di Selangor. Jadi tuh gue pernah nonton bareng waktu itu, diajak nonton Evan Dimas main di Selangor. Ya udah habis itu pulang. Jadi belum kalau gue pribadi sih belum pernah nonton timnas nonton timnas itu sampai keluar lagi. Gue pengen sebenarnya apalagi ngeliat pengalaman Pak Budi kayak gini kan, kayaknya vibes-nya untuk nonton timnas di luar negeri itu pasti beda di Indonesia sendiri. Ya betul nggak Pak? Iya betul. Tapi
Pak, kan kalau keluar negeri tuh maksudnya itu kan jauh kan, pasti ada biaya yang perlu dikeluarkan juga kan. Nah kalau kayak gitu tuh lumayan gak sih Pak biaya dikeluarkannya? Kostek yang Bapak keluarin Pak? Kalau dulu itu Atau emang tips nggak buat yang mau kalau dulu itu kendala di transportasi ya, artinya terus bahasa segala macam. Kebetulan kalau saya itu untuk bahasa Inggris ya masih nol. Serius Pak? Serius. Lah terus untuk komunikasi dengan yang di sana gimana Pak? Ya tetap kita cuman pakai bahasa isyarat aja lah. Oh. Ya yang penting kita yang perlu dipatuhi ya, terutama itu kita belajar mengenai hukum negara tersebut. Apa sih yang boleh, apa yang enggak. Oh gitu. Itu dulu. Kalau kita udah enak di situ, udah mengerti, oh aturannya seperti ini. Seperti membuang sampah kayak di Singapura. Di sini masih bisa lah ngerokok di dalam. Kalau di Singapura nggak bisa. Ya itu harus ditaati gitu. Kalau memang kita mau mendukung dengan sepenuh hati lah itu. Jadi harus belajar dulu mengenai aturan di suatu negara itu, baru kita merencanakan itu apa sih yang perlu kita siapkan, terutama dana budget itu kan biasanya nggak harus sekian gitu. Jadi setiap hari kita juga makan, di sana juga makan. Artinya nggak usah kita pikirin juga tetap makan kan gitu. Nah, persiapan untuk mengenai di tempat tinggal, terus untuk tiket, tiket itu jauh-jauh hari kita siapin. Nah, cari yang paling murah. Kalau dulu kan udah susah lah, mahal. Kalau sekarang udah cari yang murah, kapan bisa. Kalau masalah hotel segala macam itu dianggap ya gimana ya, bukan kita sepelein, cuman kita lebih baiknya itu yang mana, kita nginep di hotel atau kita cari temen. Bisa hubungin kita di Vietnam, misalnya di Vietnam ya, kita hubungin klub yang di seperti timnas di Vietnam, kita komunikasi dulu, nanti kita datang kapan gini-gini, baru dia nyiapin segala macam, sampai hotel kita malam mau disambut untuk makan malam, untuk ya mau jalan ke wisata yang mana. Nah itu kan kita hubungannya di situ. Oh, berarti memang benar-benar sedetail itu ya Pak? Iya, jadi kita itu budget itu seminim mungkin lah. Jadi di sana berarti kita kan numpang, ada apa-apa dia tahu kita pasti dijaga, apalagi kita dianggaplah sebagai tamu. Kalau tamu etikanya ya harus dijamu kan. Begitu sebaliknya, kalau mereka ke sini, nah kita jadi tuan rumah. Oh, jadi kita dijamu, kita juga menjamu. Iya, di situ kan ada hubungan emosional ya, artinya hubungan kekeluargaannya itu ada. Jadi tidak sebatas di supporter. Oh, gitu. Tapi kelanjutannya itu ada. Membangun hubungan ya. Ya hubungan itu harus tetap ada. Jadi komunitas nggak itu enggak? Jadi, iya. Itu lama kita menjadi komunitas di Asia Tenggara itu. Kita ada persyaratan di grup lah komunitas. Cuman tujuannya itu menjalin silaturahmi, menggalang persaudaraan, apapun yang ada masalah di setiap negara. Itu yang penting kita tidak mencampuri urusan politik. Oh gitu. Pak, ini kan tadi Bapak bilang komunikasi. Bagaimana sih Pak respon dari supporter-supporter, misalkan Bapak ke Vietnam atau Bapak ke Myanmar atau Bapak ke Filipina, supporter-supporter dari tuan rumah itu menyambut supporter kita seperti apa sih Pak? Ya sangat responsif Pak, bagus banget. Jadi mereka itu senang kalau ada dari negara lain menganggap dia saudara. Terus itu juga kita pasti ya di situ ada ya pertukaran masalah cenderamata lah, kayak sal. Tapi sama ini kita kasih yaitu untuk mengirit budget ya. Jadi ini kita bawa bus drum nih dari Indonesia bawa ke sana. Pulangnya kan bawa lagi, repot lagi kita. Jadi bus drumnya ditinggal kita sebagai tanda terima kasih kita, kenang-kenangan. Nah, suatu saat kalau kita ke sana lagi udah ada kita. Jadi Pak apa namanya ya? Seribet itu ya kita bawa bass drum ke sana, iya, kita bawa bendera gitu. Biasanya dibawa itu aja Pak? Iya, bass drum sama bendera aja udah cukup minimal itu. Pak Budi, ini kan Pak Budi terhitung dari 2014 ke 2021 sekarang ya. Berarti udah hampir ya cukup lama juga lah Pak Budi jadi supporter setia timnas Indonesia. Pengalaman paling berkesan Pak Budi itu di negara mana sih Pak pas away Pak? Berkesannya menang apa kalah nih? Ya terserah. Ya boleh berkesan menang, boleh berkesan kalah. Jadi berkesan yang sedih apa yang seneng gitu. Ya, yang sedih itu sedihnya itu kalau kita memasukin negara itu melalui imigrasi kita bawa barang. Ya itu harus ribet. Iya. Terus masuk suatu stadion. Kita kan sama supporter kan nggak ada link.
kita mau daftarkan kemana nih, ya peralatan kita nih, Basdrang, kan harus didaftarkan dulu sebelum masuk. Sedangkan kita mendadak, harus ada izin ini itu diperiksa, ini bendera Indonesia itu harus dicek semua. Itu makan waktu panjang. Ada yang gagal tidak boleh. Oh gitu. Iya. Berarti alat-alat yang kita bawa pun ada yang tidak boleh masuk ke stadion? Ada, misalnya kayak steak, kita harus ada aturan di situ, steak itu nggak boleh, atau bendera yang ada tulisan rasis atau segala macam. Tapi kalau bendera kita kan polos, merah putih udah, nggak ada tulisan apapun. Kalau itu baru boleh, tapi setelah melalui pengecekan. Nah, itu rumit sekali itu. Pernah ada barang yang ketahan gitu, Pak? Sering. Sudah kalau udah kayak gitu gimana, Pak? Ya kita, Lagi di sana? ya sebisa mungkin kita mendeketin orang itu. Jadi misalnya kayak biasanya kan safety guard itu kan dia nggak mau tahu, yang penting ada surat izin boleh masuk. Berarti kalau ada surat izin barang udah diperiksa. Itu ada surat izin pun juga agak susah. Tapi yang paling enak itu waktu di Myanmar. Nah kalau di Myanmar itu ajang AFF atau apa ya itu? Oh AFF. Saya lupa Tahun? itu. Setelah dari Filipina itu kayaknya. Itu saya berangkat berdua. Cuma berdua, Pak? Berdua aja itu. Jadi nyampe sana ya udah, kebetulan ya karena di sana di Myanmar itu tidak terlalu ketat lah untuk supporter itu, karena fanatis ke timnas itu masih sedikit, ada tapi masih sedikit lah. Jadi kita longgar, masuk pemeriksaan segala macam, mau bawa steak, mau bawa makanan itu boleh. Tetapi kita ditempatkan di bangku penonton. Nah, bangku penonton kan beda dengan bangku supporter. Kalau supporter kita boleh nyanyi, tapi kalau bangku penonton kita nggak boleh, duduk diem. Oh berarti ada plus minus saja, Pak? Sedangkan kita ditempatkan di situ, kita nggak mau, kita bawa bendera nih, mau dikibarin. Waktu mau pertandingan pasti ada nyanyikan lagu kebangsaan lah. Nah di situ kita ngibarin bendera, tapi di bangku supporter itu nggak boleh. Ya itu kan urusannya ya pelatih antara pemain kan. Dari situ kita kan lihat pergerakannya. Oh ya, support AB kalau pulang dari nonton pasti rusak, ada pengamanan. Yang rugi siapa?